Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriansa, nomor induk mahasiswa 2010-24748. Pada hari ini saya coba menyampaikan materi cabang-cabang filsafat ilmu dan ciri-ciri pemikiran filsafat. Sebelum masuk kepada materi cabang filsafat dan ciri pemikiran filsafat, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang apa itu filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Maka berdasarkan kata-kata tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Cabang filsafat secara besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu metafisika, yang kedua epistemologi dan aksiologi. Yang pertama metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Metafisika ini dibagi menjadi 4 bagian kembali, yaitu yang pertama ontologi, yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Yang kedua kosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Kemudian yang ketiga antropologi, yaitu ilmu yang mengkaji manusia dalam bermasyarakat, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat, theodosia atau yang disebut dengan teologia, yaitu sering digunakan untuk filsafat agama. Metafisika yaitu diantaranya A. Mengajarkan cara berpikir yang cermat dalam pengembangan ilmu, yaitu menuntut orisinalitas berpikir yang perlu bagi ilmu, memberi bahan pertimbangan yang matang bagi pengembangan ilmu, dan membuka peluang adanya perbedaan visi dalam melihat realitas. Kedua, epistemologi, yaitu teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang dimana epistemologi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama logika, ilmu yang mempelajari tentang pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang kedua metodologi, yaitu ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Kegunaan epistemologi ini, yang pertama menemukan banyak petunjuk dan persyaratan bagaimana harus berpikir logis dan teratur. Yang kedua mengungkapkan pikiran kita secara tepat dan jelas. Dan yang ketiga bisa membedakan pemikiran logis dari pemikiran kita. Aksiologi yaitu merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dari aksiologi ini dibagi menjadi 2, yaitu etika yang sering disebut sebagai filsafat moral karena di dalamnya membicarakan tentang sifat dan kelakuan berbuat baik. Dan kemudian yang kedua estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan. Penggunaan aksiologi. Penggunaan aksiologi ada 2, yaitu yang pertama sebagai metode pemecah masalah dan yang kedua sebagai pandangan hidup. Selain 3 cabang besar yang saya sampaikan tadi, filsafat ilmu juga menurut Liang Yi dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama metafisika, filsafat tentang hal yang ada. Yang kemudian epistemologi, teori tentang pengetahuan. Yang ketiga metodologi, teori tentang metode. Yang keempat logika, tentang penyimpulan. Yang kelima tentang etika, tentang pertimbangan moral. Yang keenam estetika, tentang keindahan. Dan yang 7 tentang sejarah filsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat. Filsafat itu sesungguhnya merupakan suatu proses refleksi dari bekerjanya akal. Tetapi dalam kegiatan atau problem yang terdapat beberapa ciri dalam mencapai derajat pemikiran filsafat sebagai berikut, yaitu menurut Ahmadi. Yang pertama sangat umum atau universal. Pemikiran filsafat mempunyai kecenderungan dan tingkat keumumannya sangat tinggi karena pemikiran filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Yang kedua, yaitu tidak faktual, adalah spekulatif yang artinya filsafat membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu dengan tidak berdasarkan pada bukti. Jawaban yang didapat dari dugaan-dugaan tersebut sifatnya juga spekulatif. Hal ini bukan berarti bahwa pemikiran filsafat tidak ilmiah, akan tetapi pemikiran filsafat tidak termasuk dalam lingkup kewenangan ilmu khusus. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai. Filsafat merupakan usaha untuk mencapai pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut penilaian.
Yang dibicarakan dalam penilaian adalah tentang yang baik dan yang buruk, yang susila dan asusila, dan akhirnya filsafat sebagai suatu usaha untuk mempertahankan nilai. Berkaitan dengan arti, suatu nilai selalu dicari dan dipertahankan. Sesuatu yang bernilai tentu di dalamnya penuh dengan arti, agar para filsuf dapat mengungkapkan ide-ide syarat dengan arti. Para filosof harus dapat menciptakan kalimat-kalimat yang logis dan bahasa yang tepat. Kemudian yang kelima atau implikatif. Pemikiran filsafat yang baik dan terpilih selalu mengandung implikasi atau akibat logis. Dari implikasi tersebut diharapkan akan mampu melahirkan pemikiran baru sehingga akan terjadi proses pemikiran yang dinamis. Filsafat terdapat beberapa metode, yaitu pertama metode kritis, yaitu dengan menganalisa istilah dan pendapat, dengan mengajukan pertanyaan secara terus-menerus sampai hakikat yang ditanyakan. Yang kedua, metode intuitif, yaitu dengan melakukan introspeksi intuitif dengan memakai simbol-simbol. Yang ketiga, metode analisis abstraksi, yaitu dengan jalan memisah-misahkan atau menganalisa di dalam angan-angan dalam pikiran hingga sampai pada hakikat yang ditemukan jawabannya. Ya, sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan saya tentang cabang-cabang ilmu dan ciri-ciri pemikiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.